Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 4 tema 7, subtema 1 pembelajaran 3 mengenai keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui penyebab beragam suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, mengetahui suku bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, membuat prakarya dari karton. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran ketiga. Ada yang tahu mengapa di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa? Perhatikanlah gambar peta Indonesia berikut ini. Perhatikan baik-baik ya, betapa indahnya peta Indonesia. Dari gambar peta Indonesia tersebut, diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompokmu. Yang pertama, di pulau mana kalian tinggal? Iya, Sumatera. Banyak atau sedikitkah pulau-pulau di Indonesia? Iya, tentunya banyak sekali. Nah, nomor 3 sampai nomor 5 silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Kemudian bacakan hasil diskusi kelompokmu dengan kelompok-kelompok lain. Apa yang dapat kalian simpulkan? Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Apa penyebabnya? Ada yang tahu? Di Indonesia terdapat banyak suku bangsa. Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi penyebabnya? Adakah hubungannya dengan kondisi wilayah Indonesia? Diskusikan bersama kelompokmu, lalu bacakan hasil diskusimu di depan bapak atau ibu guru ya. Nah, faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud seperti berikut. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama tersebut. 2. Kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Nah, banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas dan terdiri atas 13.466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut memengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai
lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota? Masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor atau bekerja di pabrik. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat memengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudian, sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan kondisi di daerahmu? Faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerahmu berbeda dengan daerah lain? Bagaimana sikap kita terhadap keragaman suku bangsa di Indonesia? Keragaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa. Hendaknya kita dapat menerima keragaman itu. Kita saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa di Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup dengan damai. Sekarang, ayo berdiskusi. Dari bacaan faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia di depan, tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan. Diskusikan bersama teman sebangkumu, lalu bacakan di depan teman-temanmu. Kumpulkan tulisanmu kepada bapak atau ibu guru. Di Indonesia ada ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Suku bangsa apa yang kamu lihat pada gambar di samping? Sekarang, ayo membaca. Bacalah dengan cermat teks berikut. Keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain, jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun pulau kecil. Berikut daftar suku bangsa di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, perhatikanlah tabel 1.1 suku bangsa di Indonesia, mulai dari Aceh sampai Pulau Papua. Perhatikan suku-suku bangsanya ya. Dari tabel di atas terlihat betapa banyak suku bangsa di Indonesia. Dalam satu provinsi bisa terdapat lebih dari satu suku bangsa. Namun semua suku bangsa dapat hidup berdampingan dalam persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang ayo kita bermain peran. Yang pertama, sebelum bermain, siapkan bahan dan alat berupa kertas HVS, peta Indonesia, gunting,
dan jarum pentul. Yang kedua, gunting-guntinglah kertas berukuran 8 cm kali 4 cm. Tuliskan nama satu suku bangsa pada setiap guntingan kertas. Berhati-hatilah dalam menggunakan gunting supaya tidak melukai. Yang ketiga, masukkan seluruh guntingan kertas bertuliskan nama suku bangsa ke dalam satu wadah. Yang keempat, secara bergiliran dengan teman-temanmu, ambillah satu lembar gulungan kertas bertuliskan nama suku bangsa tanpa melihat ke dalam wadah. Baca keras-keras tulisan nama suku bangsa pada guntungan kertas yang terambil. Lalu pasangkan pada peta sesuai lokasi tempat tinggal suku bangsa itu. Pasangkan menggunakan jarum pentul. Perhatikan penggunaan dan penyimpanan jarum pentul supaya tidak berserakan. Yang keenam, jika kamu salah memasangkan nama suku bangsa pada peta, kamu harus menampilkan salah satu atraksi. Misalnya menyanyi, membaca puisi, atau membacakan cerita rakyat. Nah, sekarang ayo renungkan. Apakah kamu mengetahui suku bangsa yang mungkin ada di provinsi tempat tinggalmu? Saya tinggal di Provinsi Sumatera Selatan. Suku bangsa yang mungkin ada di provinsi tempat tinggalku adalah Gumay, Kayu Agung, Kubu, Pasema, Palembang, Ranau-Kisan, Komering, Ogan, Lematang, Lintang, Semendo, dan Rejang. Lalu untuk kerjasama dengan orang tua, identifikasilah suku bangsa yang kamu temui di lingkungan tempat tinggalmu. Suku bangsa yang ada di wilayah tempat tinggalku adalah Palembang. Nah, untuk yang lainnya silahkan kalian teruskan ya. Diskusikanlah bersama orang tuamu. Semangat, ayo belajar. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.